Oke, ketemu lagi sama gua BG. Kali ini gua mau update tentang berita terakhir ya. Update terakhir tentang Chelsea. Juga sedikit bercerita tentang partai Chelsea versus Newcastle, tapi bukan dari sisi teknisnya ya, dari sisi non football. Jadi di situ ada head to head antara Roman Abramovich dan Mohammed bin Salman. Kita masuk dulu update terakhir. Kemarin dikabarkan Chelsea, kabar baiknya ya, mendapatkan lampu hijau dari pemerintahan UK. Artinya pihak advisernya Roman Abramovich udah tatap muka dengan utusan dari Downing Street. Akhirnya jalan keluarnya adalah Chelsea diizinkan untuk melanjutkan proses penjualan. Rain Group yang kemarin sempat ditunjuk sebagai kuasa jual, akhirnya dibolehkan melanjutkan lagi pencarian bidder baru atau calon owner baru buat Chelsea Football Club. Ini positifnya. Untuk yang negatifnya sebenarnya banyak ya, berita buruknya banyak ya, diantaranya Chelsea bank account-nya disuspend, artinya nggak boleh ada transfer masuk, transfer keluar, nggak boleh ngisi Shopee Pay kan, ya udah dibukukan. Terus ya sama kayak klubnya, nggak boleh ada pemain masuk, nggak boleh ada pemain keluar. Terus ada Abramovich katanya didiskualifikasi dari direktur Chelsea Football Club oleh Premier League. Nah ini juga aneh sih, maksudnya nggak guna sih kalau menurut gue ya, karena satu, Abramovich sendiri bukan director. Yang director kan ya kita tahu ada Marina Granovskaya, ada Peter Cech, macam-macam banyak. Gue nggak ngerti kegunaannya buat apa itu. Terus selanjutnya ada juga kemarin informasi dari Muhsin Bayrak, dikutip dari goal.com. Jadi Muhsin Bayrak ini mengeluarkan statement, intinya dia kecewa. Dia merasa bahwa pemerintahan Inggris ini tidak menginginkan Turki jadi pemilik baru dari Chelsea. Dia terima email dari Chelsea sendiri dan pemerintahan UK. Dia di situ kecewa, dia intinya dia bilang udah nyiapin lawyer, udah semingguan, wah timnya dia tuh udah di London, udah siap untuk transaksi. Tiba-tiba ya seolah-olah kayak merasa dihalangi lah. Itu ya bisa kita pastikan nama Muhsin Bayrak ini dicoret dari calon buyer Chelsea. Oke. Nah, kemudian kabar terakhir juga untuk sponsorship ya, kita tahu yang pertama itu ada Tri UK yang sebelum partai lawan Norwich juga udah langsung suspend secara temporer ya hubungannya dengan Chelsea. Jadi bisa dikatakan dalam beberapa waktu ke depan Chelsea nggak akan pakai jersey, logo Tri lagi di jersey pemain. Kemudian kabar baiknya ya kayak Trivago, Nike, Yokohama Tire, mereka tetap support. Artinya mereka sama sekali tidak memutus kontrak yang sudah dibuat dengan Chelsea Football Club. Kabar terakhir malah justru Hyundai itu Hyundai UK, ya Hyundai lah ya. Hyundai juga suspend, jadi artinya mereka juga mengikuti jejak dari Tri UK tadi. Nah, itu kabar buruknya. Nah, yang ingin gue bahas hari ini adalah mengenai partai Chelsea lawan Newcastle. Yang ingin gue bahas di sini bukan strategi Tuchel, bukan strategi Eddie Howe. Yang ingin gue bahas di sini, gue awali dulu ya dengan sebuah pernyataan dari Alan Shearer. Jadi minggu lalu ketika Abramovich rilis statement di chelseafc.com yang menyatakan akan menjual Chelsea, itu kan mendapat banyak reaksi dari pandit, dari wartawan, dari fans, dari semua entitas sepak bola itu bereaksi lah. Bahkan yang non sepak bola pun juga banyak yang bereaksi. Nah,
Satu yang gue catat adalah dari legenda Newcastle, dia top skor Liga Inggris sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Alan Shearer. Jadi Alan Shearer ini di sini mengecam keras pernyataan Roman Abramovich karena sama sekali dalam statement itu tidak ada kutukan terhadap invasi Rusia di Ukraina. Kurang lebih itu. Jadi di sini Alan Shearer bicara atas nama moral dan nilai kemanusiaan. Jadi bisa gue simpulkan di sini Alan Shearer ini menganggap bahwa invasi negara tetangga, pemboman warga sipil, pemboman rumah sakit, pengerusakan, penghancuran yang diakibatkan oleh perang agresi itu adalah suatu yang tidak dapat diterima. Jika gue teruskan adalah akan lebih tidak dapat diterima apabila pelakunya memiliki klub bola di Inggris. Klub bola itu Premier League, kurang lebih begitu. Nah, mungkin Alan Shearer ini satu ya, asumsi gue nih, mungkin Alan Shearer ini nggak pernah dengar yang namanya Perang Yaman dari 2015 sampai 2021. Inisiator Perang Yaman adalah Arab Saudi, ditambah beberapa negara Arab lainnya. Menteri Pertahanannya ya Mohammed bin Salman, pimpinannya PIF, owner Newcastle. Terus untuk berapa korban jiwa di Perang Yaman sendiri itu simpang siur, ada yang bilang 85.000, 250.000, 377.000 jiwa. Bahkan ada 10.000 anak-anak yang mati akibat Perang Yaman. Mungkin Alan Shearer nggak pernah dengar ini. Oke, yang kedua, mungkin Alan Shearer nggak tahu siapa Mohammed bin Salman. Lengkapnya nanti gue akan kasih sedikit sekilas ya. Tapi setelah ini, mungkin kalau kalian pengen tahu lebih dalam siapa Mohammed bin Salman, bisa baca sendiri nanti. Cuman gue coba akan kasih gambaran sedikit aja nanti. Kemudian yang ketiga, mungkin Alan Shearer ini tahu mengenai Perang Yaman, siapa yang perang di Yaman, negara mana yang perang di Yaman, negara mana yang jualan senjata di Yaman. Nah, terus dia juga tahu siapa Mohammed bin Salman, tapi ya dia tutup mata. Ya ketika itu menyangkut klubnya sendiri, dia tutup mata. Ya bias itu terjadi di mana-mana. Makanya gue paling nggak suka sebenarnya pandit-pandit bola ini. Ya orang-orang yang berasal dari klub masing-masing. Ya gimana, nggak akan bisa netral, nggak akan bisa. Ya semua bias. Ya udah gitu. Oke. Itu tadi mengenai Alan Shearer tadi. Kenapa ini gue pengen angkat? Karena ini ada paradoks ini kalau kita kaitkan dengan kejadian yang menimpa Roman Abramovich. Kita tahu Roman Abramovich sendiri asetnya disita, dibekukan, Chelsea pun kena imbasnya akibat Abramovich associated dengan orang yang didakwa merusak, menghancurkan, meruntuhkan kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial Ukraina, yakni Vladimir Putin. Artinya ada hubungan, disinyalir ada hubungan tapi nggak langsung. Kalau kita bicara Perang Yaman tadi, Newcastle United, itu langsung. Menteri Pertahanannya Mohammed bin Salman. Yang aba-aba komando, kapan rudal itu harus diluncurkan, kapan bom itu harus dijatuhkan, ya harus seizin Mohammed bin Salman. Bukan, beda ya. Kalau perang Ukraina, Putin nggak perlu telepon Abramovich. Abramovich, gue mau jatuhin bom nih di Kharkiv, oke nggak nih? Ya itu ada beda yang ngerti ya maksud gue. Oke, jadi di sini yang gue bilang paradoks tadi. Ya itulah double standar ganda. Ya makanya gue juga sebenarnya males sebenarnya bicara politik di sepak bola. Tapi ketika ini dibawa, ya mau nggak mau kita akan compare. Ya di sini kita dizolimi. Yang apa ya? Ya udah, gue coba ngasih ini aja sih ke teman-teman, ngasih semacam apa ya, biar teman-teman harus paham juga. Nah,
Kemudian ini balik tadi ke ini Mohammed bin Salman ya. Siapa itu Mohammed bin Salman? Mohammed bin Salman ini menurut majalah Forbes itu ya, kalau secara de jure Raja Arab itu adalah Raja Salman. Raja Salman yang datang ke Indonesia bawa eskalator pribadi turun dari pesawat, itu Raja Salman. Itu secara de jure. Secara de facto menurut majalah Forbes, yang menguasai Arab Saudi, yang mengatur semua kebijakan Arab Saudi, semua kebijakan strategis, kebijakan finansial dan lain-lain, kebijakan hubungan luar negeri dan lain-lain, strategi pertahanan, itu yang mengatur dan menguasai adalah Mohammed bin Salman, putra mahkota kerajaan Arab Saudi, dikenal juga dengan MBS. Jadi nama MBS ini bukan Marina Bay Sands yang di Singapura, tapi Mohammed bin Salman. Dunia internasional udah sangat paham dengan akronim MBS. Mungkin kita kemarin Chelsea juara Club World Cup di MBZ Stadium. Jalan tol layang juga yang Jakarta Cikampek itu MBZ ya. Jalan tol MBZ itu Mohammed bin Zayed. Gua arti mungkin Mohammed bin Zayed ini kan dari Emirat Arab, ya mungkin dia ngeliat wah ngetren nih MBS, kayaknya akronimnya keren gitu. Ya dia coba juga punya branding MBZ, nggak tahu ya, itu analisis analisis lucu-lucuan. Nah, dalam buku Blood and Oil, gue mau ngasih sedikit gambaran aja tentang Mohammed bin Salman. Dalam buku Blood and Oil, Mohammed bin Salman ini kalau bikin private party, pernah dia bikin di Maldives. Jadi sekali party itu budgetnya 50 juta dolar. Didatangkan tamu-tamunya ya, untuk kayak escortnya aja itu ada 150 orang cewek cantik, model dari negara Brazil, dari Rusia, dari negara-negara, wah pokoknya 150 orang cewek-cewek cantik seluruh dunia didatengin. Terus mungkin yang ngisi acara, biar lo tahu ya, nggak kaleng-kaleng, ada siapa? Pitbull, Afrojack, ada Gangnam Style, ada Jennifer Lopez dan banyak nama-nama lain didatangkan untuk hadir di private party itu untuk menghibur tamu-tamunya MBS. Bahkan menurut buku Blood and Oil tadi, untuk tips aja nih, mungkin tips tukang cuci piring, tips tukang pungut sampah, itu paling rendah 73 juta rupiah satu orang. Jadi lu bayangin tuh partinya, gimana nggak seneng tuh karyawan resort di Maldives kalau MBS datang terus bikin party di situ. Itu kayak gaji dia setahun langsung dapet dalam satu hari. Ya kurang lebih itulah sosok MBS. Nah, MBS ini dikabarkan juga punya semacam squad ini ya. Dia punya yang namanya Tiger Squad. Kalau Indonesia kita dulu kenal untuk operasi-operasi khusus zamannya reformasi, itu ada tim Mawar yang terkait dengan penculikan aktivis ya. Nah, kalau MBS dia punya yang namanya tim Tiger atau Tiger Squad. Nah, kita balik ke Takeover Newcastle. Takeover Newcastle ini kan banyak sekali drama. Jadi 2017 itu Newcastle itu sebenarnya udah dijual oleh Mike Ashley, tapi sampai 2020 itu belum ada buyer yang cocok. April 2020 muncullah nama PIF atau Public Investment Fund, dana investasi publik. Ini sebuah lembaga yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi, di mana pemimpin dari PIF ini adalah Mohammed bin Salman. Ditambah dengan ada lagi yang namanya PCP, Capital Partners, dan ada Reuben Brothers di situ. Bapaknya Jamie Rubens yang pengen beli Chelsea juga. Oke. Nah, dramanya di situ adalah ketika mereka menyatakan akan beli Newcastle, itu nggak lama setelah itu keluar rilis ke media, itu Amnesty International waktu itu langsung menyurati Premier League
menyurati pemerintahan UK agar ini jangan sampai dijual ke Arab Saudi, karena Arab Saudi ini punya catatan buruk terhadap hak asasi manusia. Banyak terjadi pemenjaraan, penyiksaan, bahkan eksekusi secara sepihak, secara tidak fair menurut Amnesty International. Bahkan Amnesty International membawa-bawa nama Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi ini adalah seorang wartawan Washington Post. Dia mati di Istanbul di konsulat Arab Saudi ketika akan mengambil dokumen perceraiannya dengan istrinya. Sampai sekarang tidak terbukti Mohammed bin Salman lah dibalik pembunuhan Jamal Khashoggi. Tapi semua tahu, dunia barat tahu, bahkan beberapa mantan agen MI6, kemudian dari CIA juga ngakuin bahwa ya semuanya mengarah ke satu nama. Pelakunya adalah MBS, atau order untuk pembunuhan Jamal Khashoggi ini dari MBS. Kenapa MBS ini dibunuh? Ya dia adalah orang yang paling keras, jurnalis yang paling keras mengkritik kebijakan-kebijakan Mohammed bin Salman, kebijakan reformasi dan lain-lain. Gua nggak akan dalamin ke situ. Intinya dia tidak disukai, jadi ya akhirnya mati di kedutaan sendiri, di konsulat sendiri. Nah itulah. Jadi yang terus itu Amnesty International, terus juga dari beIN Sport juga menyurati Premier League karena dia bilang, lu kalau membiarkan Arab Saudi beli Newcastle, ini akan merusak Premier League. Arab Saudi sendiri mereka ada aksi pembiaran terhadap ada suatu platform yang bernama Beotiki, gua nggak tahu, Beotki ya bacanya, mungkin itu yang melakukan illegal streaming untuk Premier League di Arab Saudi, dan itu dibiarkan. Kita tahu Qatar itu sendiri, beIN Sport itu sendiri dimiliki oleh Qatar, pusatnya di Qatar. CEO beIN Sport sendiri juga adalah board dari PSG ya, Youssef Al-Obaidli. Dia merangkap juga BOD di PSG. Dan saat itu juga hubungan Qatar dan Arab Saudi juga sedang nggak baik. Intinya sampai akhirnya kemudian banyak dapat tekanan gitu ya Premier League. Bahkan akhirnya PIF ini sempat mundur. Ketika PIF mundur menyatakan batal membeli Newcastle, akhirnya fans Newcastle bikin petisi, kemudian anggota parlemen Inggris tuh dapat tekanan balik agar ini disetujui. Sampai akhirnya Oktober 2021 resmi Newcastle dibeli oleh Arab Saudi tadi melalui PIF Capital Partner ditambah Ruben Brothers. Nah, yang menarik dari saga dan drama penundaan takeover Newcastle ini, sama sekali nggak ada yang menyinggung tentang peran Arab Saudi saat peran Arab Saudi di perang sama Yaman dari 2015 sampai 2021 yang udah nggak kehitung lah berapa nyawa yang mati. Terlepas di situ Arab Saudi dukung siapa, dukung yang mana gitu ya di Yamannya sendiri, karena ini kan berawal dari perang saudara, artinya ada pemberontakan di Yaman. Jadi cuman kan pada akhirnya banyak korban jiwa. Pemboman aja ya ada 1.600 kali pemboman, bayangin. Dan yang menarik juga selama perang Yaman ini dari 2015 sampai 2021 United Kingdom itu sudah berhasil menjual persenjataannya ke Arab Saudi sebesar 20 miliar pound. Gua nggak ngerti itu rinciannya apa, tank berapa, kapal ini berapa, atau senjata yang senjata tempur berapa, sniper berapa unit, nggak tahu, pokoknya totalnya segitu. Ya wajar sih kalau gua ngeliat di sini. Ironisnya ya, Abramovich yang jualan baja, terus bajanya dipakai buat tank,
terus tanknya dipakai perang, itu dianggap salah. Kalau ini pemerintahan UK sendiri yang hipokrit ini, dia sendiri yang jualan, yang supply senjata buat Arab Saudi buat perang di Yaman. Jadi ya wajar ya perang Yaman ini sama sekali nggak disinggung dalam drama takeover Newcastle. Itu sih. Jadi sehubungan, gua takut panjangan juga, hubungan dengan takeover Newcastle, sehubungan dengan partai Chelsea Newcastle nanti ya gue berharap sih Chelsea bisa tampil baik dalam kondisi yang sangat-sangat tidak optimal saat ini, harus tetap main. Ya mudah-mudahan Tuchel bisa menguatkan para pemain di lapangan nanti. Ya apapun yang gue sampaikan hari ini ya cuma ilustrasi aja, buat sedikit, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman agar lebih mudah memahami kondisi yang terjadi, bagaimana standar ganda yang terjadi menyangkut Chelsea, menyangkut Newcastle, karena kebetulan dua-duanya main hari ini. Ini tidak didasari oleh, gua nggak sama sekali bukan pembenci Newcastle atau bukan haters Newcastle juga. Ya gue ingin menyuarakan aja sih, menyuarakan suara gue, unek-unek gue, lebih ke share unek-unek gue sendiri pribadi. Mungkin kalau ada teman-teman yang merasa tersalurkan, ya gue dengan senang hati. Itu aja dari gue hari ini. Terima kasih udah menonton, udah selalu support Studio Bola, udah subscribe, like, dan ikut berdiskusi di kolom komentar juga. Jadi mungkin setelah mendengar ini teman-teman bisa kasih komentar di kolom, bisa kasih masukan di kolom komentar, silakan. Kalau mau diskusi juga mangga ya. Itu aja dulu, gua BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Thank you.